Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Maulia dari Regu Dahlia 1 dan kelas 5 PKPD. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang LKBB 1 dan 2, sejarah kepramukaan serta apa itu pioneering. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan dunia. Sejarah kepramukaan dunia lahir pada tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith. Ayahnya bernama Domina Baden-Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Dari latar belakang keluarga yang suka berpetualang dan pengalaman sebagai anggota militer Inggris, Robert Baden-Powell menjadi pembina ulung bagi para anggota militer baru. Pembinaan demi pembinaan, praktek dan teori ini menjadi cikal bakal berdirinya pramuka. Ia belajar dari karakter ibunya yang selalu mengayomi karena ayahnya meninggal dunia sejak Baden kecil. Selain itu, jiwa petualangannya muncul dari saudara-saudaranya yang memberikan pelajaran kepadanya tentang berlayar, berkemah, berenang, cara bertahan hidup di alam, dan berbagai jenis keterampilan yang lain. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat di buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Tahun 1912 atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Cub, Anak Serigala, dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922, beliau menerbitkan buku Rovering to Success, Mengembara Menuju Bahagia. Sejarah kepramukaan Indonesia. Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, lahir di Sempilan Ngasem, Yogyakarta 12 April 1912 dan wafat di Washington DC, Amerika Serikat 1 Oktober 1988. Beliau adalah seorang Raja Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua antara tahun 1973 sampai dengan 1978. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka 1961 sampai dengan 1974. Latihan keterampilan baris berbaris, suatu wujud fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan tata cara hidup suatu organisasi masyarakat yang diarahkan kepada terbentuknya perwatakan tertentu. Tujuan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap, tangkas, rasa disiplin, dan rasa tanggung jawab. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika untuk menegaskan maksud aba-aba peringatan atau petunjuk. Contoh, yang pertama, kepada pemimpin upacara hormat, gerak. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Waktunya secara serentak atau berturut-turut. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contohnya, lencang kanan, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba pelaksanaan yang dipakai. Ialah gerak adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuh lain. Contohnya, jalan di tempat, siap,
Hadap kanan. Jalan adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contohnya, haluan kanan atau haluanan kiri. Jalan 2 langkah ke depan. Jalan. Ada beberapa macam-macam gerakan dasar PBB. Yang pertama, sikap sempurna. Yang kedua, istirahat di tempat. Ketiga, lencang depan. Keempat, lencang kanan. Kelima, hadap kiri. Keenam, hadap kanan. Ketujuh, balik kanan. Kedelapan, hadap serong kiri. 9, hadap serong kanan. 10, berhitung. 11, hormat. Dan 12, jalan di tempat. Bentuk barisan ada bermacam-macam. Yang pertama, berderet. Kedua tangan dibentangkan ke samping setinggi bahu. Barisan yang kedua yaitu angkara. Kedua tangan dikepalkan dan diancungkan ke atas. Yang ketiga adalah lingkaran besar, yaitu kedua ujung jari tangan didekatkan di atas kepala. Yang keempat, lingkaran kecil. Kedua ujung jari telunjuk dan ibu jari diletakkan di atas kepala. Setengah lingkaran. Kedua belah tangan digerakkan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri di muka badan. Lone terbuka. Kedua tangan dikepalkan dan diancungkan di samping badan setinggi bahu. Anak panah. Ujung-ujung jari kedua belah tangan diletakkan di depan dada atau di atas kepala. Di depan dada atau di atas kepala. Bentuk selat. Kedua belah tangan dengan telapaknya dihadapkan ke dalam atau keluar dan menjulur ke depan. Roda. Kedua belah tangan dikepalkan dan bersilang ke depan dada. Berbanjar. Tangan diacungkan miring di atas dada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang pioneering. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek, seperti bangunan kreatif, tandu, menara kaki 3, menara kaki 4, dan masih banyak lagi. Tali temali. Istilah tali temali dalam pramuka sering dicampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda. Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, sedangkan ikatan merupakan hubungan antara tali dengan benda lain seperti tali yang diikatkan dengan tongkat, kayu, dan sebagainya. Hasil bentukan dari tali yakni terdiri dari ikatan, simpul, dan jerat. Tujuan pioneering sebenarnya memberi informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model suatu objek sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan pada saat dan sesudah kegiatan kepramukaan. Manfaat pioneering memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antar teman pramuka. Dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu objek sebenarnya, bukan model. Macam-macam simpul. Simpul hidup. Fungsinya mengikat suatu benda dengan kuat, tapi untuk melepasnya tidak susah. Tali temali simpul ini biasanya digunakan untuk mengikat tiang. Simpul mati. Simpul mati biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Simpul ini berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Simpul pangkal. Simpul pangkal merupakan salah satu simpul yang seringkali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Simpul pangkal berfungsi untuk pemulaan ikatan dalam mengikat tali pada tongkat atau tiang kayu. Simpul jangkar.
Fungsi dari tali temali simpul ini adalah untuk membuat tanduk darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember. Simpul tarik. Simpul tarik menghasilkan loop tali yang tidak bisa mengecil ataupun membesar lagi. Fungsi dari tali temali simpul tarik adalah untuk turun ke jurang atau dari atas pohon. Simpul anyam. Fungsi dari simpul anyam untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dalam keadaan kering. Simpul anyam berganda. Kegunaan atau fungsi dari temali simpul anyam berganda adalah untuk menyambung dua utas tali yang ukurannya tidak sama besar dan tidak licin. Simpul ujung tali. Kegunaan dari temali simpul ujung tali ini adalah agar tali pintalan yang ada pada ujung tali tidak mudah lepas. Simpul kembar. Kegunaan dari temali simpul kembar adalah untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya, bisa digunakan dalam keadaan basah atau licin. Simpul tambat. Temali simpul tambat juga berfungsi sebagai awalan pada simpul-simpul yang lainnya, seperti simpul silang dan simpul palang. Simpul pengunci. Berfungsi untuk menghindari lepasnya ujung tali dari ikatan yang terbentuk lingkaran pada tali tersebut. Simpul tangga tali. Fungsi dari simpul ini tidak jauh dari namanya, yakni untuk membuat tangga tali. Macam-macam ikatan. Ikatan adalah bentukan dari tali yang digunakan untuk mengikat barang atau benda. Ikatan palang. Ikatan palang berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal, sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepaskan. Ikatan kaki tiga. Fungsi ikatan kaki tiga adalah untuk mengikat tiga tiang sekaligus dalam suatu ikatan untuk pembuatan kaki tiga atau jemuran. Ikatan silang. Ikatan ini berfungsi untuk mengikat dua buah tongkat bersilangan dan tidak membentuk siku. Ikatan canggah atau sambung tongkat. Berfungsi untuk menyambung tongkat dengan tali secara sejajar. Ikatan canggah umum dikenal dengan nama ikatan sambung tongkat. Sekian dan terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.